Oke, halo apa kabar teman-teman semuanya? Sekarang kita masuk ke poin kita mau tweak atau kita mau edit atau kita mau rapiin Facebook fanpage yang udah kita bikin. Oke. Yang pertama, oke, di sini sebelum kita masukin profil sama cover nanti kita bikin covernya, kita mau edit page infonya dulu. Oke. Jadi Anda pastiin Anda udah masuk ke fanpage Anda. Oke, Anda udah masuk ke fanpage Anda, terus Anda edit, kita mau edit deskripsinya. Oke, nah kalau Anda buat teman-teman yang masuk dari handphone gimana? Kalau Anda masuk dari handphone, Anda download yang namanya Page Manager. Jadi Anda pakai namanya Page Manager, ini kurang lebih mirip-mirip juga kok. Atau Anda pakai browser. Jadi jangan dari aplikasi Facebook. Karena kalau dari aplikasi Facebook ini saya nggak tahu itu fiturnya ada apa nggak lengkap. Saya jarang pakai. Coba saya cek dulu. Bentar. Your page. Jadi ada pilihan your page di aplikasi si Facebooknya. Oke. Oke, ada pilihannya juga. Ada pilihannya juga edit. Jadi Anda juga bisa masuk dari aplikasi Facebook Anda. Oke, kalau Anda lihat ini di handphone saya. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat. Oke, nah ini ada opsinya juga dari handphone. Oke. Nah, ini ada pilihan di sini, ini edit page. Anda lihat ya. Pilih edit page, terus nanti dia ada pilihan kayak begini. Oke, Anda masuk ke page info. Nah, ini Anda edit di sini. Oke, ini mirip-mirip page infonya ini. Oke, di page infonya ini secara general. Oke, ini Anda perlu make sure dulu ya. Pertama Anda perlu make sure apakah Anda mau bikin akun fanpage Anda ini memang akun untuk Anda selling. Oke, emang atau akun untuk narik narik traffic atau generate traffic. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi kalau akun untuk generate traffic ya berarti rule post-nya itu mirip sama yang tadi saya bilang. Oke, rule post-nya itu mirip sama yang tadi saya bilang, yang di video yang sebelumnya. Oke, tapi kalau misalkan memang ini untuk akun selling, yaudah ini pure tentang edukasi produk Anda. Isinya itu adalah tentang produk-produk Anda. Oke, update-nya update tentang produk-produk Anda. Dan nanti page inilah yang akan Anda reshare atau Anda share sebagai salah satu dari third party content yang ada di Facebook personal Anda. Oke, kita langsung masuk ke sini. Oke, yang pertama perlu diedit adalah nama page-nya. Oke, Anda udah bikin tadi nama page-nya di awal. Oke, nah page-nya ini pastiin ini namanya sama dengan brand-brand jualan Anda. Jadi misalkan atau ya brand ya kalau misalkan kayak yang istri saya pakai, misalkan yang dia mau bahasakan itu adalah halal skin, ya udah semuanya halal skin gitu kan. Atau halal skincare ya halal skincare. Nah, jangan di sini halal skincare, terus nanti di Instagramnya apa namanya skincare cantik, terus nanti di YouTube-nya sumpah lu pasti cantik kayak begitu. Jangan kurang lebih kayak begitu. Jadi semuanya namanya disamain di brand. Nah, karena kemarin saya baru ikut salah satu modul training itu yang ngasihnya itu adalah ya dari orang Tokopedia. Nah, itu dia ngajarin kayak begitu. Semuanya disamain dan di situ itu dilakukan sama Atta Halilintar. Meskipun saya nggak terlalu suka sama Atta Halilintar, tapi ternyata strategi branding yang dia gunakan itu memang keren banget. Nah, ini kalau yang saya pakai yang untuk di apa namanya untuk di page yang saat ini saya bikin ini yang ini adalah page yang saya pakai untuk nge-generate traffic. Oke, nge-generate traffic ya sebenarnya untuk selling juga sih, cuma bedanya di sini adalah yang saya jual emang pure diri saya. Ini untuk personal branding top gitu. Oke, terus ini happy marketer. Nah, ini Anda masukin deskripsi page Anda ini tentang apa? Ini perlu Anda masukin, terus Anda masukin save change.
Oke, nah ini kategorinya page tentang apa? Personal blog. Misalkan Anda, kalau misalkan Anda mungkin di bidang apa? Funeral atau properti misalkan. Wait, ini kok nggak bisa diedit ya? Coba. Oh, misalkan product and service, atau misalkan Anda produknya udah spesifik, properti. Nah, ini ada di sini nih. Tuh, misalkan terus emang funeral. Funeral itu, nah funeral service and cemetery. Funeral service and cemetery ini kalau misalkan bis Anda adalah di properti, tapi propertinya properti masa depan. Atau misalkan fashion. Oke, clothing store kayak gitu kan, woman clothing store. Atau misalkan kids. Ini ada apa? Baby goods kids, ini teen and kids website. AIDS resource center, misalkan kayak begitu. Ya, ini Anda sesuaikan dengan bis Anda. Dengan kategorinya kan. Oke. Kita lihat di sini ada apa ya? Oke, masuknya consulting agency. Oke, di sini bisnis consultant. Terus saya bisa masukin apa lagi di sini? Kayaknya cuma 3 deh. Oke. Save change. Coba ini yang education saya ganti jadi media. Broadcasting Media Production Company. Oke. Save change. Jadi pastikan setiap Anda ganti-ganti itu Anda save change. Ini market. Oke. Nah, itu jangan lupa save change. Kategorinya save change. Oke, kontak phone number Anda. Ini kalau Anda mau masukin kontak Anda, monggo silahkan. Kalau saya pilih, saya nggak masukin kontak saya di sini. Oke, saya nggak masukin kontak saya, tapi kalau Anda mau masukin kontak Anda, monggo Anda masukin kontak Anda yang terkonek di WhatsApp di sini. Oke. Kalau Anda nggak masukin kontak Anda masukin my page doesn't have a phone number. Ini terus di save. Nah, ini website. Oke, ini website. Kalau Anda saat ini belum punya website, kalau Anda saat ini belum punya website, nah Anda bisa masukin akun sosial media Anda yang lain. Mungkin akun Instagram jualan Anda mungkin, atau akun Instagram atau akun YouTube edukasi Anda mungkin. Kalau Anda punya satu landing page, Anda masukin landing page di sini. Oke. Atau memang Anda di sini bisa masukin link yang langsung mengarah ke kontak WhatsApp Anda. Jadi wa.me/apa misalkan kayak gitu kan. Oke, cuma di sini saya arahin ini ke channel YouTube saya. Oke. Ini saya arahin ke channel YouTube saya. Terus save change. Oke, atau bahkan ini bisa Anda ambil ke personal Anda, ke web personal Anda. Web personal Anda akun Facebook personal Anda. Contoh di sini misalkan ngambilnya di mana? Facebook. Oke. Anda masuk ke profil Anda. Klik di sini. Nah, ini link akun personal Anda tinggal copy. Oke, terus masukin di sini. Tuh. Oke ya. Ini yang perlu Anda setting. Terus save change, kalau itu jangan lupa. Email, saran saya Anda masukkan email. Kalau misalkan memang itu akun jualan. Ini saya, nanti akan saya masukin email, cuma saya belum menentukan email mana atau email apa yang saya masukin di sini. Oke, jadi sementara saya tulis my page doesn't have an email. Kalau misalkan emang Anda nggak masukin juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada, monggo silahkan dimasukin. Address, nah di sini, Anda bisa masukin address tempat, misalkan kalau Anda punya perusahaan, Anda punya company, Anda bisa masukin company Anda, atau misalkan Anda punya store, atau Anda punya toko, Anda bisa masukin toko Anda. Atau misalkan memang Anda punya toko representatif yang sifatnya offline, itu Anda bisa masukin alamatnya. Kalau enggak, Anda has no street address. Kalau memang Anda reseller kah, atau Anda distributor kah, atau apa, atau Anda agent kah, mitra kah dari sebuah perusahaan apa, Anda bisa masukin lokasi Anda. Misalkan kalau misalkan ini adalah kafling properti, ini yang bisa Anda masukin alamat tempat properti Anda berada. Gambarannya gitu. Jadi jangan masukin alamat rumah Anda.
Service area. Nah, ini service area, Anda bisa masukin kotak-kotaknya. Nah, kalau ini Anda nggak masukin kotak-kotaknya, ya dia nanti akan random aja. Ya kan? If you travel to provide good or service to your customer, select up 10 neighborhood, cities, and region. Jadi, misalkan ini Anda bisa masukin negara kah, kota kah. Ini saya masukin aja Indonesia. Oke. Mana ya pilihannya di sini? Oke, Jakarta, Indonesia. Terus misalkan Bali. Oke, Denpasar, Bali. Bali. Oke, terus misalkan di sini saya masukin Kuala Lumpur. Oke, terus Singapura. Ini masih dalam jangkauan. Oke. Nah, ini beberapa jangkauan area. Nah, ini nanti berhubungan sama apa? Berhubungan sama kalau Anda tahu kan itu di Facebook personal orang itu kan dia tuh kota mana. Nah, ini kalau relevan nanti ini bisa jadi salah satu suggested business, postingan itu suggested sama orang-orang yang ada di city tersebut. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi kalau misalkan ini masuk di service area, Anda save aja. Oke, hours, ini jam. Anda beroperasi kapan? Jadi kalau misalkan Anda ternyata beroperasinya 24 jam, always open, masukin. Oke, terus ini impressumnya ini apa? Impressum itu ini apa ya? Saya juga jarang isi. Optional field, ini optional, jadi boleh Anda isi, boleh enggak. Oke. Di beberapa negara ini ada yang perlu diisi ini. Ini saya nggak tahu ini impressum ini apa ya. Coba kita lihat di translate ya. Apakah itu kayak term of service-nya mungkin kurang lebih seperti itu. Impressum. Saya salah ngetik nggak ya? Coba kita cek. Bahasa Indonesia impressum juga. Ini saya juga jarang ngisi, jadi Anda bisa lewatin. Oke. Nah, ini produk, kalau Anda punya produk yang Anda tawarkan, ya Anda masukin produk yang Anda tawarkan. Apa misalkan, nanti ada bagian page produknya sendiri kok. Oke, ada bagian page produknya sendiri. Di sini gambaran besarnya aja. Misalkan, nanti oke, nah ini privacy policy. Jadi ini privacy policy kalau misalkan Anda kalau Anda punya web atau apa, ini masukin link privacy policy Anda di sini. Ini di beberapa negara, atau kalau memang ini Anda mau nge-campaign, ini satu hal yang perlu. Jadi mungkin kita mau narik data calon customer kita pengen engage sama customer kita. Nah, ini privacy policy ini salah satu yang perlu dibikin. Oke. Kalau misalkan di perusahaan Anda ada web perusahaan, contoh misalkan saya cari di sini adalah ClickFunnels. Paling gampangnya kurang lebih kayak gitu. Dia punya link privacy policy. Oke, nah ini privasinya. Ini masukin aja link ininya. Oke. Jadi ini ini meningkatkan kredibilitas page Anda di si Facebook. Meningkatkan kredibilitas page Anda di si Facebook karena memang Anda serius, Anda menjaga data si konsumen, kurang lebih kayak begitu. Ini save change. Kalau nggak ada, kosongin dulu.
Oke, kalau nggak ada kosongin dulu. Oke, ini udah beres. Terus Anda bisa pilih, Anda bisa lihat mungkin di tempat-tempat yang lain, ini yang kayak general itu ini apa, ini page visibility, ini publish, page-nya itu nongol atau dilihat orang. Anda nanti bisa kutak-atik dan Anda pelajarin sendiri, oke. Page update, remove page, dan lain-lain. Nah, yang jelas yang perlu Anda edit yang pertama adalah di page info-nya dulu. Oke, ini di page info-nya dulu. Nah, ada satu poin lagi yang perlu saya bahas, yang perlu saya kasih tahu ke Anda. Kalau Anda yang Anda tawarkan adalah memang product or service, oke, kalau ini kan saya personal brand ya, personal brand, Anda bisa pilih di sini templates and tabs. Oke, di template dan tabs ini, oke, di template dan tabs ini, nah, oke, di template dan tabs ini, nah ini Anda bisa pilih template Anda itu apa sih. Nanti itu akan ngaruh ke tampilannya. Jadi kalau misalkan template Anda current, bentar. Ini ada template yang sifatnya service. Oke. Jadi ini yang rekomend buat Anda. Jadi kalau misalkan Anda di bidang service atau di bidang pelayanan, Anda pilih template yang ini. Oke, ini perlu Anda edit juga. Ini akan mempengaruhi atau mengoptimize si tab-tabnya itu. Oke, kita lihat dia ada apa lagi? Ada bisnis. Oke. Venue, kalau ini Anda yang Anda tawarkan adalah tempat kayak tempat makan dan lain-lain, atau memang ini organisasi non-profit. Politik mungkin, ini Anda punya restoran, cafe, shopping, emang Anda melayani retail, e-commerce kayak begitu, atau video page, emang isinya nanti video-video doang. Jadi ini akan mengoptimize konten Anda tampil. Jadi kalau Anda mau banyak tampilin konten video, isinya konten video edukasi, Anda bisa masukin video page. Oke, ini gambaran dari saya. Ini belum saya pilih. Oke, saya masih pakai yang standar. Lanjut dulu aja, tapi Anda nanti bisa pilih sesuai dengan gambaran produk Anda. Ini kalau misalkan Anda punya produk, misalkan Anda bisnis kayak gitu kan. Anda cari mitra atau cari partner, ini bahasannya bisnis. Kalau Anda service atau melayani sesuatu, Anda pilih yang service. Ini view details, bedanya di mana? Oke, nah di tab-tab yang ada di sampingnya. Oke, jadi kalau Anda lihat di sini, bentar. Oke. Facebook.com marketer strip insight. Oh, halaman tidak ditemukan, belum saya ganti URL-nya. Facebook marketer insight. Oke, page ini belum ketemu, kita masuk dari sini. Ya, karena belum saya optimize. Ini nih nanti ada di, oke, saya tunjukin dari sini aja. Sorry. Cancel. Oke, masuk ke page. Nah, ini nanti berhubungan dengan tampilan halaman depan Anda. Oke, di tampilan halaman depan Anda. Oke, wait, ini dia lagi loading. Nah, ini apa aja yang akan tampil di sini nih, menu-menunya nih. Nah, menu-menu yang tampil di sini, ini kalau di handphone, oke, kalau di handphone, itu jadi tab yang ada di atasnya itu. Jadi ibarat kata kalau website ini kayak menunya. Nah, ini bisa Anda atur ini menunya ini. Oke, terus nanti dia nampilin buttonnya apa, kayak gitu. Ini nanti kita setting setelah ini ya. Oke, jadi Anda di poin ini adalah Anda isi deskripsi dan Anda masukin template dari page Anda. Nanti itu bisa diganti-ganti kok. Oke, ini aja dulu dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita masih di Facebook, kita akan masuk ke setting cover sama profile. Oke, see you dan thank you. Bye-bye.